Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi di hari ini. Kita pada mata pelajaran IPA. Masih tetap pada materi listrik statis yang pertemuan kemarin. Ayo, anak-anak, Bu Eni mengingatkan tentang gaya kolom. Ayo, yaitu hukum kolom yang menyatakan besarnya gaya tarik-menarik antara dua muatan itu akan berbanding lurus dengan perkalian dua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari kedua muatan tersebut. Masih ingat? Rumusnya kita singkat dengan kalimat apa kemarin anak-anak? Yaitu F sama dengan kakiku remuk-remuk. Oke, rumusnya seperti ini. Ya. Nah, oke, hari ini Bu Eni akan mulai melanjutkan materi kelanjutannya, yaitu tentang medan listrik. Medan listrik adalah suatu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik ini terbagi menjadi dua macam, tergantung dengan jenis muatannya. Untuk muatan yang positif, medan listriknya arahnya keluar dari muatan tersebut, seperti ini. Sedangkan untuk muatan negatif, lawannya dari positif, arah medannya masuk pada muatan tersebut. Nah, sekarang jika dua muatan kita dekatkan yang masing-masing memiliki medan muatan listrik yang berbeda-beda ya. Nah, kita coba tayangan berikut ini. Jika dua muatan seperti ini, coba disimak. Itu positif, itu negatif. Oke. Nah, bagaimana medan listrik yang dihasilkan? Maka akan seperti ini. Positif akan keluar dari dirinya. Nah, karena berbeda jenis, maka tarik-menarik akan nyambung ke muatan negatif seperti ini. Nah, kamu amati, pada muatan negatif arah medannya masuk, bukan? Oke. Nah, sekarang coba misalnya untuk yang kedua. Untuk yang kedua seperti ini. Jika muatan positif ketemu dengan positif, pastinya sejenis, tolak menolak. Bagaimana medan listriknya? Saling keluar dari dirinya dan saling menjauh. Jika muatan negatif dengan negatif seperti ini, bagaimana anak-anak? Maka juga saling menjauh karena tolak menolak, tapi arahnya masuk pada muatan itu masing-masing. Sudah paham? Kita lanjutkan ke persamaan. Oke, masuk pada persamaan medan listrik. Perhatikan ilustrasi yang Bu Eni berikan berikut ini. Sebuah muatan, anggap saja ini muatan awal Q1, memiliki medan listrik di sekitarnya. Kemudian datanglah muatan yang kedua, yaitu Q2. Bagaimana posisinya? Apakah saling mempengaruhi? Pastinya saling mempengaruhi. Bagaimana besar medan listrik kedua muatan ini? Akan bisa dirumuskan seperti ini. E sama dengan F dibagi Q pendatang, Q2. Nah, bisa kita uraikan. F kita uraikan rumus yang dulu kita sudah pelajari. K Q1 kali Q2 per R kuadrat dibagi R pendatang adalah, dibagi Q pendatang adalah Q2. Nah, seperti ini. Perhatikan hasilnya. Rumus bisa berupa E sama dengan F per Q pendatang Q2, atau E sama dengan K kali Q awal Q1 per R kuadrat. Di mana keterangannya E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Q1 adalah muatan awal, Q2 adalah muatan pendatang, dan R adalah jarak dua muatan tersebut. Jangan lupa, K adalah konstantanya, nilainya sudah sebuah ketetapan. Untuk memahami persamaan medan listrik ini,
ini, anak-anak simaklah contoh soal berikut ini. Dua buah muatan saling mendekat, terpisah pada jarak 2 cm. Jika muatan awal Q1 adalah 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dan Q2 adalah 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Ditanya, hitunglah A. Gaya kolom, B. Kuat medan listrik yang dialami oleh muatan pertama, C. Kuat medan listrik yang dialami oleh muatan kedua. Bagaimana cara mengerjakannya? Berikut solusi mengerjakan contoh soal di atas. Data sudah kita tulis pada jawaban, diketahui. Berikutnya, kita mencari gaya kolom F. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Datanya kita masukkan. Hasilnya seperti itu. Berikutnya, yang B, kuat medan listrik pada muatan pertama Q1. Maka boleh menggunakan persamaan ini atau boleh menggunakan persamaan yang kedua. Kita coba yang pertama dulu. E sama dengan K Q1 per R kuadrat. Kita hitung. Seperti ini hasilnya. Kita cek lagi. Jika menggunakan persamaan yang kedua, hati-hati, Q-nya menggunakan Q yang pendatang untuk persamaan yang kedua. E sama dengan F per Q2. Sama bukan hasilnya? Sama. E. Bagaimana untuk menjawab yang ketiga? C. Kuat medan listrik pada muatan yang kedua. Kamu boleh menggunakan salah satu persamaan ini. Terserah, kamu boleh memilih mana yang lebih mudah. Nah, kita jawab seperti ini. Mudah bukan? Nah, nanti Bu Eni akan berikan contoh berikutnya. Contoh berikutnya, anak-anak, konsepnya mudah. Jangan sedih dulu, jangan gusar dulu. Ya, Bu Eni berikan contoh berikut dengan solusinya. Jadi anak-anak jangan bingung. Nah, ini contoh ini Bu Eni olah kalimatnya. Nanti pahami betul biar kalian tidak salah. Oke? Berikut adalah contohnya. Dua muatan listrik B dan A. Saya balik. B dan A. Masing-masing memiliki besar 6 mikrokolom dan 8 mikrokolom. Terpisah pada jarak tertentu, entah itu berapa. Menghasilkan gaya kolom F sebesar 270 Newton. Pertanyaannya, hitunglah. Ya, ini ada data nilai K-nya, nanti kita cek. Pertanyaan langsung kita identifikasi. Hitunglah. Gaya kolom sudah diketahui, yang belum diketahui apa nak? Jarak kedua muatan itu. B. Besar kuat medan listrik muatan B yang dirasakan oleh muatan A. Nah, bagaimana caranya? Berikut solusinya. Kita identifikasi dulu datanya. QA, QB, F, K. Hasilnya seperti ini. Seperti yang ada di soal. Oke? Pertanyaan yang A, hitunglah jarak dari kedua muatan tersebut. Kita menggunakan rumus hukum kolom. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan data yang sudah diketahui. F-nya 270 Newton. K-nya sebuah ketetapan kan harus sudah hafal di luar kepala. 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA, kita masukkan.
Hati-hati, satuannya yang di soal diketahui mikrokolom. Setelah kita tulis diketahui, sudah kita rubah dalam bentuk kolom. Ayo, masih ingat kan? Dikali 10 pangkat min 6, bukan? Kita sudah masukkan di sini. Ki B kita masukkan per R kuadrat. Nah, kita mencari R kuadrat, maka R kuadrat kita arahkan ke posisi F. Maka tukar posisi dengan F. Sehingga datanya seperti ini. Dan kita uraikan R kuadrat hasilnya seperti ini. Mencari R, hati-hati anak-anak, angka yang bukan 10 berpangkat kita bisa keluarkan dari akar. Hasilnya ini. Dan 10 pangkat kita keluarkan dari akar. Caranya yaitu pangkatnya dibagi 2. Hasilnya seperti ini. Ini adalah R-nya. Oke. Bagaimana menjawab soal yang B? Berapa kuat medan listrik oleh muatan B yang dirasakan oleh muatan A? Kita bisa menggunakan salah satu perumusan. Oke, Bu Eni pakai rumus ini. E sama dengan F dibagi QA. Karena yang ditanya adalah pada B yang dirasakan oleh A, berarti pengujinya adalah A. Hasilnya seperti ini. Nilai F diperoleh dari jawabannya A. Oke, kemudian dibagi dengan QA. Hasilnya ini. Bagaimana? Mudah bukan? Harapan Bu Eni menayangkan seperti ini mempermudah pemahaman kalian. Semua untuk kalian. Nah, berikutnya kita akan belajar setelah medan listrik, kalian harus paham tentang beda potensial listrik. Coba anak-anak, pada saat kondisi hujan, terjadi petir, ada kilatan cahaya, itu apa kira-kira yang terjadi di langit? Ternyata dari satu awan dengan awan lain mengalami gesekan, tabrakan, bergesekan. Adanya gesekan ini menghasilkan muatan, ada loncatan elektron. Nah, loncatan muatan listrik ini ternyata dipengaruhi adanya beda potensial listrik antar dua awan itu. Maksudnya apa Bu Eni? Elektron tadi berpindah dari mana ke mana? Itu tergantung besarnya potensial listrik dua awan tersebut. Logikanya, anak-anak, air bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, bukan? Nah, beda potensial listrik sama. Loncatan elektron akan bisa terjadi berpindah dari awan yang potensialnya tinggi ke awan yang potensialnya rendah. Nah, apa itu beda potensial listrik? Berikut persamaannya. Persamaan dari beda potensial adalah V sama dengan W dibagi Q. V adalah beda potensial yang satuannya volt. Sedangkan W adalah energi listrik, laju gerak muatannya. Itu disebut energi listrik. Energi satuannya joule. Bagaimana dengan Q? Q adalah muatan listrik. Penerapan rumus ini bisa kalian pelajari melalui contoh soal berikut ini. Muatan listrik berpindah dari posisi A ke posisi B dikarenakan adanya energi listrik sebesar, yang di soal, perhatikan anak-anak, sekian joule. Jika muatan listrik itu adalah sekian kolom, pertanyaannya, hitunglah beda potensial tempat awal sampai tempat akhir. Kita tuliskan data yang diketahui dulu. Diketahui energi W, diketahui besar muatan Q. Yang ditanya adalah beda potensial V. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan W per Q. Data kita masukkan. Hati-hati, 10 berpangkat kita selesaikan. Kalau per pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Hasilnya seperti ini.
Mudah bukan? Konsep listrik statis ini ternyata banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Yaitu kelistrikan pada saraf kita. Pernah kamu merasakan dan menyadarinya? Tidak bukan? Kelistrikan pada hewan dan konsep kelistrikan pada lingkungan. Oke? Kita akan bahas satu persatu. Kelistrikan pada sel saraf. Perhatikan anak-anak tayangan gambar berikut ini. Struktur sel saraf terbagi menjadi beberapa bagian yang seperti pada gambar. Bagian seperti akar yang berserabut itu disebut dendrit. Bagian tengah yang kuning itu adalah nukleus, yaitu inti sel pada saraf, dan tubuhnya yang berwarna biru itu disebut tubuh sel. Kemudian bagian yang menghubung dari satu tubuh sel itu ke bagian yang lain, ini ada bagian-bagian yang ditunjukkan pada gambar yang disebut sebagai akson dan sampai pada akson terminal. Berikut aliran ion pada celah sinapsis. Mekanismenya adalah saluran Ca2 yaitu karbon bersifat sebagai muatan positif. Nah, saluran karbon positif ini membuka. Kemudian karbon ini meningkat konsentrasinya pada saat terbuka tadi. Vesikel berfusi dengan membran prasinapsis. Berfusi berarti dia membelah diri. Kemudian neurotransmitter keluar, intinya keluar dan berikatan dengan saluran ion. Saluran ion kemudian membuka dan ion natrium positif Na+ masuk dan ion kalium plus keluar. Sehingga karena ada natrium yang masuk dan kalium keluar, neurotransmitter terlepas dan saluran menutup kembali. Inilah aliran ion kelistrikan pada sel saraf. Contoh hewan-hewan listrik yang ternyata muatan listriknya berada pada tubuh hewan ini. Yang pertama, ikan belalai gajah. Perhatikan gambar ini. Berikutnya, ikan pari listrik. Berikutnya, hiu kepala martil. Kemudian lele listrik. Kemudian ada lagi ikan skate listrik. Ada lagi belut listrik. Dan ada lagi seperti landak, tapi ini bulunya mengandung muatan listrik bernama echidna. Nah, pernahkah kalian menduga ternyata hewan-hewan ini memiliki listrik? Listrik ini dimanfaatkan oleh para hewan ini untuk menjaga dirinya dari pemangsa di lingkungan sekitarnya. Berikutnya, penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Salah satunya contoh penangkal petir. Prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan muatan listrik ke arah bumi yang disebut nama lainnya pentanahan. Maksudnya, pada saat muatan elektron mendekat pada bahan penangkal petir, bahan penangkal petir ini muatan yang ada di dalamnya langsung turun ke bumi. Seolah-olah logam ini nol muatan. Ini yang disebut pengosongan
pengosongan muatan. Sehingga pada saat nol muatan, elektron pada petir akan masuk dan mengisi di dalamnya, sehingga tidak terjadi ledakan. Fungsi penangkal petir adalah membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewatinya. Contoh yang kedua yaitu proses pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprotnya dan udara di sekitarnya. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Jadi, kalian bisa mendapatkan hasil cat pada mobil itu sangat-sangat sempurna, nempel sampai ke pori-pori lapisan mobil. Dikarenakan apa? Terjadi tarik-menarik dua muatan cat dengan lapisan mobil yang sangat kuat. Contoh ketiga, pengendapan elektrostatis cerobong asap pabrik. Anak-anak, di kota Gresik ini banyak pabrik-pabrik yang memiliki cerobong asap yang sangat tinggi. Nah, ternyata di dalam cerobong asap itu memiliki proses pengendapan elektrostatis. Maksudnya apa? Seperti ini. Komponen utama pengendapan elektrostatis berupa kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Negatif dengan positif lain jenis bukan? Pastinya menghasilkan gaya apa? Gaya tarik menarik. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor yang akan keluar dari cerobong asap pabrik seolah-olah mengalami ionisasi, diuraikan menjadi ion negatif untuk udara kotor, sedangkan untuk udara bersih menjadi ion positif. Nah, masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah. Akibatnya yang dikeluarkan, yang dibuang hanya adalah udara bersih hasil ionisasi. Sehingga kita bisa lihat mengapa di cerobong asap itu kok kotor. Karena udara yang kotor menempel di dinding cerobong asap. Biasanya pada pabrik besar ada jadwal pembersihan cerobong asap yang dilakukan oleh para pegawainya. Agar apa? Pada saat pembuangan limbah asapnya, cerobong asap ini bersih dan posisinya bisa menarik udara kotor kembali. Demikian contoh yang ketiga. Contoh yang keempat yaitu mesin fotokopi. Pernah lihat bukan mesin fotokopi yang ada di sekitar kalian? Mungkin di sekolah kalian saat kalian masuk kemarin ada di koperasi ya. Nah, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi menerapkan listrik statis dengan menggunakan toner. Toner ini memiliki muatan negatif sehingga mudah untuk ditarik oleh kertas. Berikut contoh-contohnya, ada 4 contoh yang sudah Bu Emi jelaskan. Demikian materi pada listrik statis ini sampai penerapan pada contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Bu Eni berharap setelah belajar ini kalian bisa memahami konsep listrik statis di sekitar kita. Nah, pada pertemuan ini Bu Eni meminta kalian mengerjakan tes pemahaman
yang nanti Bu Eni rekap sebagai hasil kalian mempelajari materi ini. Jangan sampai terlambat, usahakan setelah pembelajaran langsung dikerjakan. Bu Eni akhiri dan kita akan ketemu di pertemuan lagi di hari yang lain dengan KD berikutnya. Oke, Bu Eni akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.